pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Anda tidak akan menemukan tertulis di situ melayani pangkas kepala, melayani cukur kepala. Ada nggak? Nggak mungkin ada. Kalau ada, nggak bakalan berani orang ke salon itu. Kenapa? Pulang dari salon kepalanya hilang. Ya iyalah, kepalanya dicukur. Tertulis jin bertemu dengan temannya. Jin bertemu dengan temannya. Tapi di versi ET yang adalah kambing liar. Jin sama kambing liar itu sama. Akan memanggil kawan-kawannya. Ya, hewan malam apa tulisannya di sini? Lalat, laler, lalat, lalat. Ini apa nih, sahabat? Nyamuk. Ya. Ini nyamuk, ini nyamuk. Ini lalat. Nyamuk versus lalat. Pertanyaan saya, sejak kapan nyamuk sama dengan lalat? Ya. Sejak kapan nyamuk sama dengan lalat? And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, seperti yang sedang saya tampilkan di layar ini, sebuah ayat dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya, yang dipakai oleh penganut Judaism, dan yang saya tampilkan ini adalah versi Kristiani. Ya, terjemahan yang ditampilkan di situs Alkitab Sabda. Nah, sahabat, kenapa saya tampilkan ini? Sebenarnya adalah latar belakangnya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami terlibat percakapan dengan rival ya. Ya, kalian tahu lah ya pihak mana mereka. Kita ketika membahas tentang kitab suci, perbandingan adalah Bible dan Al-Qur'an. Ya, di situ saya ya cukup nyaman menyampaikan pada mereka bahwa di Al-Quran, di kami, kitab kami, itu masih punya original teks. Kami hafal di berbagai belahan dunia, di benua manapun itu menghafal kitab dan ayat yang sama. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa beribadah bareng dengan orang Afrika, dengan orang Australia. Kami berbeda-beda bahasa, tetapi ketika beribadah bahasa kami sama. Nah, dan kalau ada yang menerjemahan dalam versi dalam kitab yang lain, dalam terjemahan bahasa yang lain, misalnya original teksnya bahasa Arab, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahkan ke bahasa Jerman, terjemahkan ke bahasa Prancis, ke bahasa Inggris. Nah, kemudian ternyata dipahami itu terjadi perbedaan terjemahan, maka masih ada naskah aslinya. Tinggal dirujuk di situ kira-kira terjemahan yang salah yang mana. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menerjemahkan tidak tepat, sangat gampang sekali dikonfirmasi dan dikoreksi karena naskah aslinya ada. Bahkan dihafal oleh umat muslim sedunia. Gitu kan? Dihafal. Karena muslim itu pasti hafal ayat Al-Quran. Walaupun mungkin tidak semuanya. Ya, walaupun mungkin tidak semua, tapi dihafal. Sedangkan sebagian lagi betul-betul bisa menghafal satu kitab. Seluruh isinya dihafal. Itulah luar biasanya Al-Quran. Satu kitab bisa dihafal, kitab lain enggak.
Sehingga jika ada yang ada kesalahan penerjemahan, bahkan ada yang ayatnya sendiri dirubah, karena sering terjadi ya, ada yang mencoba-coba mengutak-atik ayat Al-Quran itu, mereka cetak, tapi di dalamnya ayatnya diselewengkan, diubah. Dan itu Muslim sangat gampang sekali menemukannya. Kenapa? Sudah dihafal duluan. Sudah dihafal duluan. Sehingga ketika ditemukan bahwa loh, ini kok bacaannya berbeda, jadi ditemukan gampang sekali dikonfirmasi karena sudah hafal duluan. Begitu. Nah, sedangkan yang kitab tetangga, ya, kitab Bible yang saya tahu sekarang tinggal terjemahan. Saya bilang begitu, tinggal terjemahan. Buktinya, dimanapun ada kitab Bible tidak pernah disertakan naskah aslinya. Nah, sehingga kalau terjadi perbedaan terjemahan bagaimana? Ya mereka bilang ya nggak apa-apa, yang penting kan kita paham maknanya. Bukan begitu. Ya, bagaimana kita memastikan bahwa apa yang tertulis di terjemahan itu betul-betul sesuai dengan yang di naskah aslinya? Kalau tidak bisa dikonfirmasi. Nah, makanya saya sampaikan. Nah, sekarang saya tampilkan Yesaya 7:20 sebagai model yang akan kita bahas terkait dengan topik yang saya sampaikan tadi. Di sini tertulis cukup jelas, ya. Di Yesaya 7:20 di kitab Perjanjian Lama, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Perhatikan di sini, pada hari itu menunjukkan waktu dengan pisau cukur yang dipinjam. Jelas barangnya pisau cukur, kemudian statusnya apa? Dipinjam. Dari mana? Lokasinya dari seberang sungai Efrat. Nah, siapa pemiliknya? Raja Asyur. Ini cukup jelas, cukup rinci ya. Dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Nah, di sini sambungannya adalah, perhatikan baik-baik, Tuhan akan mencukur kepala. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Siapa yang mencukur di sini? Tuhan. Sesuai redaksinya ya. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau yang pinjaman tadi ya akan melenyapkan janggut juga. Ya. Ayat ini ketika saya tanyakan kepada saudara di Kristiani ketika dalam perdebatan di media sosial, di Facebook lebih tepatnya waktu itu, mereka mengatakan ya ayat ini hanya kiasan. Ayat ini hanya kiasan. Oke. Nggak masalah kalau Anda nyebut ini kiasan. Tapi masalahnya adalah kita baca redaksinya. Rasional apa kagak? Ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala. Sejak kapan kepala bisa dicukur? Kalau Anda masuk salon pemangkas rambut, Anda tidak akan menemukan tertulis di situ melayani pangkas kepala, melayani cukur kepala. Ada nggak? Nggak mungkin ada. Kalau ada, nggak bakalan berani orang ke salon itu. Kenapa? Pulang dari salon kepalanya hilang. Ya iyalah, kepalanya dicukur. Ya. Yang kita pahami, dan ini tentu bahasa yang benar adalah yang dicukur bukan kepala, melainkan rambut. Rambut di kepala. Bukan kepala yang dicukur, tetapi rambut di kepala. Atau rambut, mencukur rambut, bukan mencukur kepala. Tapi ini kitab suci tertulis, terjemahan Bible, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Kepala dan bulu paha. Bulu, kita tahu ya bulu ya. Ayam, unggas itu kan, bebek itu bulu. Ya, sedangkan paha itu bukan bulu ya, tapi rambut, itu lebih tepatnya. Maaf saya ketawa. Jadi yang kita pahami yang memang yang benar tentang bulu itu adalah bulu ayam, bulu bebek, itu unggas. Ya,
Sedangkan yang seperti di kepala, yang tumbuh di kepala, di paha, di betis, di tangan, itu adalah rambut, bukan bulu. Sekali lagi rambut. Tapi di sini Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ya, ini bisa diterjemahkan bahwa kalau memotong sendiri berarti ya tahu sendiri ini jenis kelaminnya apa, kemudian yang tumbuh di badannya apa saja. Ya, cukup jelas ya. Nah, oke, sekarang kita bandingkan dengan terjemahan ayat 2018. Kalau tadi yang saya bacakan terjemahan baru 1974. Ya, begini bunyinya. Nah, sekarang kita pindah ke versi ayat 2018. Pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat. Kalau di sini tadi saya lebih berasumsi bahwa yang cukuran itulah Tuhan itu sendiri, karena nggak disebutkan siapa yang dicukur, ya kan? Nah, di ayat disebutkan pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat. Ya, kurang lebih sama ya, yaitu Raja Asyur. Rambut dan bulu kaki, nah ini sudah benar nih, rambut. Kalau tadi bulu ya. Tadi kepala. Oh iya, mencukur kepala. Ini mencukur kepala, di sini rambut. Nah, ini udah benar nih. Yang dicukur adalah rambut, bukan kepala. Nah, sekarang dan bulu kaki. Tadi apa? Bulu paha. Sekarang berubah menjadi bulu kaki. Apakah sama paha sama kaki? Ya, silakan disamakan lah ya. Ya, mungkin saudara kita di Oten itu ya, antara kaki dan paha sama ya. Nggak usah kita protes. Oke. Apa rambut dan bulu kaki? Ini kok bulu kaki ya. Ini bulu paha, bulu kaki. Unggas. Oke, jadi kalau rambut sama bulu sama ya nggak masalah ya. Kemudian kaki sama betis, sama kaki sama paha juga disamakan ya, oke lah, terserah ya. Yang penting, oke, pisau cukur itu juga akan memangkas janggut. Oke, masih kurang lebih ya. Ya, cuma bedanya tadi di rambut, ini kepala, udah beda ya. Kemudian bulu kaki, ini bulu paha, beda. Sekarang di terjemahan lama 1954. Nah, kita baca, maka pada hari itu juga akan dicukur Tuhan. Dicukur Tuhan dengan kerempangi sewaan dari seberang sungai, yaitu Raja Asyur, akan segala rambut yang di kepala dan akan segala roma sampai yang pada kaki dan lagi janggut pun, yaitu ya, akan segala rambut di kepala. Nah, ini ya, segala rambut yang di kepala, rambut di kepala ya. Ini sudah benar nih, rambut di kepala. Jadi bukan mencukur kepala, tapi mencukur rambut yang di kepala. Dan akan segala roma sampai yang pada kaki dan janggut pun. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa Indonesia sehari-hari 1985. Ya, 1985. Di sini tertulis cukup jelas. Nah, ini Tuhan. Ini huruf besar semua. Huruf besar semua itu berarti merujuk kepada Bapa. Ya, kalau dalam pemahaman Kristiani ya. Ini Tuhannya huruf besar semua. Tuhan akan menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur yang mencukur habis semua rambut dan bulu di badan. Coba perhatikan sahabat. Bahasa Indonesia sehari-hari dengan yang terjemahan sebelumnya yang saya baca ini jauh banget. Kalau tadi coba dibaca, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Ya, yang mencukur siapa? Tuhan. Sekarang di bahasa Indonesia sehari-hari berbeda lagi. Tuhan akan menyewa Raja Asyur. Ini menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur yang mencukur habis semua rambut dan bulu badan. Bulu badan. Ini rambut ya, bulu badan cukur. Jadi nggak ada lagi bulu, nggak ada lagi yang kepala tadi. Mencukur kepala tadi nggak ada. Bulu paha tadi nggak ada. Di sini sudah dirangkum menjadi semua rambut dan bulu di badan. Sejak kapan badan punya bulu? Kita saingan sama unggas nampaknya. Tapi nggak apa-apa ya. Bulu sama rambut disamakan. Oke ya.
Tapi masalahnya di sini perhatikan, Tuhan akan menyewa Raja Asyur. Di atas ada menyewa nggak? Ya, nggak ada. Nah, ini beda sendiri. Tuhan akan menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan, bukan mencukur ya, untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur yang mencukur habis semua rambut dan bulu di badan. Ini kalau perhatikan perbandingan terjemahan yang satu dengan yang lain, ini beda-beda. Yang ini Tuhan mencukur, yang ini menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur. Beda lagi. Nah, MLT 2008. Pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat Raja Asyur, kepala dan rambut. Ini kepala dan rambut kaki. Ya. Bukan disebut rambut di kepala, tapi kepala dan rambut kaki, dan dia juga akan membersihkan janggut. Nah, di sini nggak ada bulu ya, nggak ada bulu rambut ya. Ini rada waras lah ya, rada sehat. Ya, siap. Kalau bulu nanti disamakan dengan unggas. Ini Sileber 2011. Pada hari itu Tuhan akan menggunakan pisau cukur. Nah, ini menggunakan pisau cukur lagi yang disewa dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, untuk mencukur rambut dan bulu kaki. Pisau itu pun memangkas janggut. Ini hampir sama terjemahannya dengan yang ini, dengan terjemahan baru 1974, hampir sama. Yaitu yang mencukur adalah Tuhan, menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat. Ini jelas-jelas yang menyukur adalah Tuhan. Tapi di versi bahasa Indonesia sehari-hari, dia menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur. Beda banget, jauh banget perbedaannya. Yang memperlakukan Israel seperti tukang cukur sama mencukur kan berbeda, kan? Terus FEB 2015, ya. Pada hari itu Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, untuk mencukur rambut dan bulu kaki. Pisau itu pun akan memangkas janggut. Nah, jadi terjemah seperti ini, ya, kalau saya tanya mana yang benar, versi terjemahan baru, ET, TL, BIS, MLT, Sileber, FEB. Paling enggak yang paling jauh berbeda adalah bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan baru. Mana yang benar sesuai dengan original text? Mana yang sesuai dengan original text? Apakah Tuhan yang mencukur menggunakan pisau pinjaman dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, atau Tuhan yang akan menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur? Mana yang benar? Selamat berpikir. Nah, tidak berhenti situ, saya akan tampilkan ayat lain. Ya, santai ya. Saya akan tampilkan ayat lain, yaitu ayat Yesaya 34 ayat ke-14. Ayat ke-14. Ya, perhatikan di sini. Ayat Yesaya 34 pasal 34 ayat ke-14. Nah, ayat ini juga sebuah tantangan dari saudara kita di Kristiani. Waktu dalam perdebatan, saya ketika menyebut bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Tuhan, mereka bilang, oh, dalam kami tidak mengenal jin. Akhirnya saya cari di terjemahan, ternyata ketemu. Tapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Jadi ternyata di terjemahan di Kristen katanya mereka nggak mengenal jin. Ya, saya dikasih tahu seperti itu. Nggak tahu apakah memang seperti itu atau hanya lawan debat saya yang ngomong begitu. Nggak tahu juga. Tetapi dia mengatakan bahwa di iman kami tidak ada mengenal jin. Yang dikenal adalah iblis, roh kegelapan, roh kuasa kegelapan. Ya, seperti itu. Nah, ternyata saya cari ada di terjemahan, ada tertulis jin. Kata jin itu ada. Nah, sekarang coba kita baca di Yesaya 34 ayat 14. Baca versi terjemahan baru. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Ini ada kata jin ya. Jadi Kristen yang pernah debat dengan saya di Facebook,
Ya, yang bilang bahwa jin nggak ada, ternyata di terjemahan kitab aja, kitab Anda ada. Jin bertemu dengan temannya. Ya, hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Oke. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat teman perhentian. Oke, sama-sama ngumpul ya, bareng, berkoalisi, bertemu, istirahat ya. Oke. Nah, sekarang versi AIT, binatang-binatang gurun akan bertemu dengan serigala. Ini tadi binatang gurun ya, dengan anjing hutan. Nah, di sini kita ketemu kata bar yaitu serigala. Tapi oke, kita masih positif bahwa di sini ada anjing hutan, di sini dimaksud mungkin serigala. Dan yang bikin saya bingung adalah ketemu kata kambing liar. Kambing liar akan memanggil kawan-kawannya. Di sini tertulis ya, jin bertemu dengan temannya. Jin bertemu dengan temannya. Tapi di versi ET yang adalah kambing liar. Jin sama kambing liar itu sama. Akan memanggil kawan-kawannya. Ya, hewan malam akan tinggal di sana dan akan menemukan tempat beristirahat. Ya, ini intinya sama. Tetapi yang menjadi perhatian saya, kenapa tiba-tiba muncul kambing liar, sedangkan di sini adalah jin? Sejak kapan jin sama kambing liar itu sama? Ya, oke. Sekarang kita buka di terjemahan lama. Di sana bertemulah harimau. Harimau dahan dengan serigala dan setan pun berserulah seorang akan seorang. Lagipun hantu malam berhinggap di sana dan mendapat tempat perhentian. Ya, oke, katakanlah kita berasumsi bahwa mungkin ini terjemahan perkata sehingga agak kurang teratur. Tetapi bagaimana menyamakan ini serigala, ini binatang gurun, ini anjing hutan, ini jin, terus di sini berubah menjadi kambing liar. Nah, ini setan. Ya. Oke, sekarang BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Binatang buas akan berkeliaran di dalamnya. Hantu-hantu bersaut-sautan dan hantu malam mencari tempat beristirahat. Nama hewan tadi nggak disebutkan di sini. Hanya binatang buas akan berkeliaran di dalamnya. Hantu-hantu bersaut-sautan. Nggak ada lagi tadi yang namanya kambing liar, jin ini. Jadi ini bagaimana? Binatang buas? Apa kambing liar itu termasuk binatang buas? Atau binatang yang saya di sini disebutkan ada serigala, kemudian ada setan, kemudian di sini juga disebutkan hantu malam, kemudian apa ya? Nah, sedangkan di sini di bahasa Indonesia sehari-hari ya binatang buas. Di sini kambing. Setahu saya sampai sekarang belum menemukan ada kambing yang buas ya. Tapi nggak tahu. Mungkin saya aja yang kurang tahu. Ternyata ada kambing buas. Ya, kambing liar. Kambing liar itu buas ya. Mungkin kambingnya dia pemangsa kayak kambing, bukan kambing seperti pemakan rumput yang kita kenal ya. Mungkin kambingnya ini dia pemakan hewan lain ya. Ya, ini perlu Oten klarifikasi. Oke. Kemudian di versi MLT, dan binatang-binatang buas gurun akan berpapasan dengan anjing hutan. Nah, ini anjing hutan. Ya. Dan ini menarik sahabat, ada kambing jantan akan bertemu dengan temannya. Kalau tadi yang bertemu dengan temannya apa? Di sini jin bertemu dengan temannya, jin ya. Di sini kambing liar memanggil kawan-kawannya, jin, kambing liar. Terus di sini syaiton. Terus di sini hantu-hantu bersaut-sautan. Terus di sini anjing hutan, kambing liar, anjing hutan, serigala. Oke, kita masih maklumi. Tapi di sini kambing jantan, kambing liar, kambing jantan. Ini apa tadi? Ya, kambing jantan akan bertemu temannya. Ini kambing liar, kambing jantan. Oke, kita kalau di sini hanya kambing liar, tidak membahas gender ya.
tapi di sini berubah menjadi membahas gender. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi di versi Seleber 2011. Binatang-binatang gurun akan bertemu dengan anjing-anjing hutan, ya serigala tadi ya. Dan kambing liar yang ketemu lagi kambing liar akan berseru memanggil kawannya. Ya. Luar biasa ya. Nah, ini anjing hutan, serigala, kambing jantan, ini kambing liar, terus apa tadi? Saiton, terus di sini jin. Oke, jin, kambing liar, kambing jantan. Nah, terus di sini di FIB binatang-binatang gurun akan bertemu dengan anjing-anjing hutan dan kambing liar lagi akan berseru memanggil kawannya. Di sana pun hantu malam akan menetap dan mendapat tempat yang beristirahat ya maksudnya. Nah, jadi versi ini melihat keragaman versi ini kira-kira yang sesuai dengan naskah aslinya, original teksnya itu yang mana? Ya. Apakah jin yang benar atau kambing liar atau Saiton atau hantu-hantu atau kambing jantan ya, kambing liar. Jadi mana yang benar nih? Masya Allah. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ke sahabat. Inilah problem ketika terjemahan tidak disertakan dengan naskah aslinya. Silakan buat Anda yang punya nyali lebih dan sangat paham tentang hal ini bisa menunjukkan di antara terjemahan yang beraneka ragam ini mana yang paling sesuai dengan naskah aslinya atau original teksnya. Ya. Sudah dapat poinnya ya? Sudah dapat poinnya. Ini baru 2 ayat yang saya tampilkan. Nah, contoh ayat lain yang perlu saya tunjukkan adalah di Perjanjian Baru Markus 4:31. Ya. Di sini disebutkan ya, di terjemahan baru disebutkan, "Hai, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi. Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi." Nah, ayat ini memang cukup kontroversi karena ditemukan bahwa ternyata biji sesawi ini bukan biji yang terkecil. Ya, di sini disebutkan biji paling kecil ya sesawi, tapi ternyata biji sesawi bukan yang terkecil. Tapi saya tidak akan membahas kontroversi itu. Yang saya fokus tentang perbedaan terjemahan. Nah, di terjemahan baru di sini biji sesawi jelas ya. Biji sesawi ini saya tunjukkan sahabat. Ya, ini contoh biji sesawi. Dan pohon ini pohon sesawi sahabat. Ini pohon sesawi. Oke. Pohon sesawi. Ya. Nah, sekarang perhatikan di versi AT, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, versi AT masih sesawi. Ya. Kemudian di versi terjemahan lama yaitu sebagai benih biji sesawi apabila ditaburkan ke tanah nampak terlebih kecil ia daripada segala jenis benih di muka bumi, di bumi ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan di versi bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila Allah memerintah keadaan seperti perumpamaan ini, ya, sebuah biji sawi yang diambil seorang lalu ditanam di tanah. Ini apa sahabat? Biji sawi. Yang di atas tadi biji
sesawi. Ini berubah menjadi biji sawi. Versi TSI, ya, kerajaan Allah ibarat biji sawi, biarpun biji itu paling kecil di dunia. Ini coba perhatikan, ini terjemahannya ini makin kocak nih. Yang lain panjang ya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi coba di versi TSI, kerajaan Allah ibarat biji sawi, biarpun biji itu paling kecil di dunia. Oh, enggak ada. Ini beda sendiri, dia pendek sendiri. Di sini tidak membahas kerajaan Allah, tidak sebut kerajaan Allah apabila Allah memerintah, kan? Sedangkan di sini tadi yaitu sebagai benih sebiji sawi. Kerajaan Allah seperti biji sawi. Di sini langsung versi TSI, kerajaan Allah itu ibarat biji sawi. Biji sawi. Biji sawi. Nah, versi MLT biji sesawi. Kemudian Seliber biji sesawi. Nah, sekarang coba perhatikan sahabat, kalau antara sawi dan bisawi. Kalau sesawi tadi ini ya, sesawi, pohon sesawi ini. Nah, sekarang kita coba lihat sawi. Ini ada sawi. Apakah sama sesawi sama sawi? Beda. Ya, ini yang sawi, yang tadi itu, yang ini sesawi. Ini sesawi, yang ini sawi. Ya, ini yang biasa kita makan, biasanya dicampur dengan apa? Mie pangsit, mie ayam. Nah, kemudian bakso, ini salah satu yang membuat kuliner itu makin asik dinikmati ya. Jadi sawi sama si sawi itu beda. Di sawi ini pohon sesawi, tapi di sini ya ada biji sesawi, ada biji sawi, ada biji sawi. Pertanyaan sama, sahabatku yang Kristiani, mana yang benar, yang sesuai dengan original teks? Yang benar sawi apa sesawi? Ayo, yang benar di Markus 14:31 ini, ayat yang sebenarnya di original teks itu sawi atau sesawi? Yang bilang, oh sama aja sawi atau sesawi. Sama-sama makhluk. Masya Allah ya. Yang satu sayur, yang satu pohon tadi ya, dibilang sama. Luar biasa, Anda luar biasa kalau menyamakan sawi dan sesawi. Luar biasa ya. Jadi sahabat, problem terjemahan seperti ini kalau kita di Islam sangat gampang. Tinggal konfirmasi ke ayat atau ke original teksnya yang dihafal maupun yang tertulis. Kita akan menemukan mana yang salah terjemahannya jika terjadi perbedaan terjemahan. Nah, tapi kalau seperti ini, antara sawi dan sesawi, mana yang benar? Harusnya memang merujuk kepada original teks untuk memastikan yang benar itu yang tertulis di sana, yang makna di sana adalah sawi atau sesawi. Tidak mungkin keduanya sama, tidak mungkin keduanya benar. Ya, bagaimana pohon sesawi menjadi sama dengan sayur sawi? Ya. Saya akan tunjukkan kitab di Perjanjian Baru. Kalau tadi Perjanjian Lama, sekarang di Perjanjian Baru. Matius pasal 23 ayat ke-24. Di sini tertulis, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Saya ulangi bacanya, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari minumanmu, dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Sekarang di bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikan sahabat, kalian pemimpin-pemimpin yang buta, lalat dan minumanmu
kalian saring, padahal unta kalian telan. Ini sahabat, apa tulisannya di sini? Lalat, laler, lalat, lalat. Ini apa nih sahabat? Nyamuk. Ya. Ini nyamuk, ini nyamuk. Ini lalat. Nyamuk versus lalat. Pertanyaan saya. Sejak kapan nyamuk sama dengan lalat? Ya. Sejak kapan nyamuk sama dengan lalat? Di versi terjemahan baru nyamuk. Di versi bahasa Indonesia sehari-hari lalat. Selamat berpikir keras. Pertanyaan masih sama. Di original teks atau di naskah aslinya, kalau mau dikatakan bahwa masih ada kok naskah aslinya, ada kok aslinya. Mana yang benar? Nyamuk apa lalat nih? Ya, nyamuk atau lalat? Sebab nggak mungkin lalat sama nyamuk itu sama. Semua yang waras pasti paham antara nyamuk dan lalat memang sama-sama apa? Kok enggak sih, jadi keingatan yang dulu tadi. Sama-sama serangga. Ya. Nyamuk serangga apa bukan ya? Ngaco dah. Ya, entah serangga apa bukan, wallahu alam ya. Yang jelas sampai kapanpun tidak akan sama namanya antara lalat dan nyamuk. Lalat itu lebih besar daripada nyamuk. Lalat biasanya ngumpul di bangkai, sedangkan nyamuk biasa menggigit kita, ya. Yang bikin malaria, yang bikin demam berdarah itu lalat, itu nyamuk ya, bukan lalat ya. Ya. Jadi sekali lagi, inilah problem ketika terjemahan yang tersisa sementara original teksnya entah di mana. Itu sahabat yang bisa saya ulas pada kesempatan ini. Silakan ambil intisari dari apa yang saya sampaikan, dan saudaraku Kristiani mungkin ada yang memberikan tanggapan, silakan. Saya sangat bersukacita jika Anda mau memberikan tanggapan untuk menjawab pertanyaan saya, mana yang sesuai dengan original teks berdasarkan berbagai versi terjemahan yang ada di Bible ini. Ya, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang telah subscribe, terima kasih atas segala dukungannya. Mudah-mudahan menjadi barokah, menjadi penyemangat untuk terus memberantas, menghadang kekuatan penyesat-penyesat dan pemurtadan yang berkeliaran di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.